Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bu Risni selaku dosen pengampu mata kuliah metode statistika non parametrik. Yang aku rindukan teman-teman seperjuangan 2D33 dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kami dapat memberikan sedikit pencerahan mengenai materi ujian dalam kasus satu sampel. Izin perkenalan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 anggota. Pertama, saya sendiri Ulul Hidayat selaku moderator. Kedua, Ayu Setianingsih. Ketiga, Istira Nova Triana. Yang keempat, Muhammad Zainal Ilmi. Dan yang terakhir adalah Nurul Iza. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materi ini. Tahukah kamu, dalam suatu penelitian, ketika ingin mengambil sampel dari suatu populasi, kita harus mengetahui apakah sampel yang kita ambil berupa sampel acak atau bukan. Karena syarat sampel yang baik adalah sampel yang diambil harus bersifat acak. Untuk mengetahui keacakan tersebut, kita dapat melakukan uji Ransz. Nah, apa itu Ransz? Ransz adalah suatu urutan lambang-lambang yang sama yang diikuti serta mengikuti lambang-lambang yang berbeda, atau tidak diikuti atau mengikuti lambang apapun. Atau dapat diartikan juga RAN merupakan urutan notasi-notasi yang sama dalam data hasil penarikan sampel. Nah, berikut contohnya. Dalam contoh tersebut terdapat lambang P yang mengartikan perempuan dan L yang artinya laki-laki. Lambang P yang berdekatan atau lambang yang sama berdekatan dikelompokkan menjadi satu, sehingga pada contoh tersebut terdapat RAN yang pertama, di mana terdapat lambang P yang pertama dan P yang kedua. Kemudian ada RAN yang kedua, dan kemudian RAN yang ketiga. Kemudian ada RAN yang keempat dan RAN yang kelima. Sehingga dalam contoh tersebut kita dapat menentukan bahwa terdapat 5 RANs. Kemudian terdapat syarat dan fungsi uji RAN. Untuk fungsi uji RAN berfungsi untuk menguji kerandoman data yang berasal dari sampel tunggal. Kemudian syarat dari uji RAN adalah digunakan untuk data berskala nominal dan digunakan pula bagi data berskala ordinal. Data sampel untuk uji RAN dapat berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Selanjutnya, uji RAN terbagi menjadi dua, yaitu uji RAN untuk sampel kecil dan sampel besar. Kita menggunakan uji RAN sampel besar jika N1 atau N2 lebih besar dari 20. Dan kita menggunakan uji RAN sampel kecil jika N1 dan N2 kurang dari sama dengan 20. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk sampel kecil dengan N1 dan N2 lebih kecil sama dengan 20. Adapun soalnya sebagai berikut. Dalam suatu proses produksi, diadakan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui cacat tidaknya barang yang dihasilkan. Berikut ini adalah barisan barang yang cacat yang disimbolkan dengan huruf C dan tidak cacat disimbolkan dengan huruf T yang dihasilkan oleh proses tersebut. Dari barisan ini, kita akan mendefinisikan barang yang cacat atau C dengan N1 dan barang yang tidak cacat didefinisikan sebagai N2. Jumlah N1 sebanyak 11 buah dan jumlah N2 sebanyak 17 buah. Selanjutnya, bersama-sama kita akan menghitung runtun dari barisan ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sehingga nilai R dari barisan ini yaitu 13. Adapun pertanyaannya yaitu, lakukan uji runtun dengan taraf nyata 0,05 atau 5% untuk menentukan apakah barang yang cacat terjadi secara acak atau tidak. Karena bertujuan untuk menguji kerandoman data yang berasal dari sampel tunggal dan datanya berskala nominal, maka uji yang dipilih adalah uji RAN sampel tunggal. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis.
Hipotesis 0 yaitu urutan cacat tidaknya barang yang dihasilkan adalah random. Dan hipotesis alternatifnya atau H1 yaitu urutan cacat tidaknya barang yang dihasilkan tidak random. Langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Pada soal telah ditetapkan bahwa alfa yang digunakan adalah alfa 5% atau alfa 0,05. Selanjutnya yaitu uji statistik. Berdasarkan data yang dihasilkan pada soal, dapat diketahui bahwa harga N1 atau banyaknya sampel cacat yaitu 11. Nilai N2 atau banyaknya sampel tidak cacat adalah 17 dan banyaknya runtun adalah 13. Nilai F1 dan F2 pada tabel F untuk N1 sama dengan 11 dan N2 sama dengan 17 adalah F1 sama dengan 9 dan F2 sama dengan 20. Cara menentukan nilai F1 dan F2 pada tabel F adalah sebagai berikut. Karena diketahui di soal tadi bahwa N1-nya adalah 11 dan N2-nya adalah 17, maka pada tabel F1 kita dapat menentukan nilai F-nya, yaitu N1-nya 11, dan N2-nya 17. Jadi didapat pertemuannya di sini, yaitu F-nya, F1-nya sama dengan 9. Untuk F2-nya, N1-nya itu 11 juga, dan N2-nya 17. Jadi kita dapat perpotongannya di sini, yaitu 20. Jadi nilai F2 pada tabel F yaitu 20. Selanjutnya yaitu keputusan. Pada alfa 0,05 atau alfa 5%, kita dapatkan bahwa R berada di daerah kritis, yaitu di antara nilai F1 dan F2. Sehingga dapat diputuskan bahwa gagal tolak H0. Adapun kesimpulannya yaitu, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan urutan barang yang dihasilkan adalah random. Oke, terima kasih kesempatannya. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai contoh soal sampel besar. Oke, berikut soalnya. Next. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hasil panen di suatu desa. Data berikut adalah hasil panen tomat di desa tersebut. Ujilah dengan rantes dengan alfa sama dengan 5%. Apakah sampel kebun tersebut acak berdasarkan hasil panennya? Oke, mari kita lihat data hasil panennya ya. Nah, perhatikan di sini di kolom pertama ya, ada nomor urut dari 1 sampai 14. Kemudian di kolom kedua ada hasil panen dalam satuan kilogram, menunjukkan hasil panen tomat dari kebun 1 sampai kebun 14. Pun sama dengan nomor urut kebun 15 sampai 42. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Oke ya, sebelumnya karena data soal yang diberikan adalah sampel tunggal dan datanya juga bersifat nominal, maka kita akan menggunakan ujian atau rantes. Ada 6 langkah dalam menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita harus menentukan dulu hipotesisnya atau pernyataan sementara. H0-nya ada 2 ya, H0 dan H1. H0-nya itu adalah urutan data adalah random dan H1-nya adalah urutan data adalah tidak random. Nah, kalau masih bingung tentuin H0 dan H1-nya, ini sebenarnya sama aja dan materi saat kemarin ya. Kalau H0 itu yang kemarin harus mengandung tanda sama dengan, di sini H0 itu harus mengandung kata random. Ya, sesimpel itu, as simple as that. Kemudian langkah kedua, kita tentuin taraf signifikansinya atau alfa. Dalam hal ini, karena di soal ditentuin alfanya 5% atau 0,05, jadi langsung kita tentuin alfanya 0,05. Oke, sahabat sekalian kepada pemateri selanjutnya. Yap. Langkah selanjutnya adalah karena data berupa data kuantitatif, maka perlu adanya pengelompokan data. Untuk melakukannya, pertama-tama carilah nilai dari rataan. Didapat X bar sama dengan 417,2381. Nah, jika N di bawah rata-rata, maka dinotasikan dengan tanda negatif.
Dan untuk data yang berada di bawah X di atas X bar dinotasikan dengan tanda positif. Hasilnya dapat dilihat di tabel di bawah. Selanjutnya, menghitung nilai N1-nya. N1 untuk N1 sama dengan negatif, didapat bahwa N1 bernilai 22, N2 untuk positif bernilai 20. Adapun untuk R-nya dapat untuk 3 negatif pertama itu dihitung 1. Positif 2 positif dihitung selanjutnya, positif dihitung 2. Selanjutnya negatif dihitung R yang ketiga. Langkah keempat adalah menentukan daerah kritis. Karena sudah ditentukan dari soal, maka gunakan alfa sama dengan 0,05. Didapat Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Langkah selanjutnya, melakukan uji statistik. Untuk melakukannya, hitung Z observasi menggunakan rumus Z sama dengan R min 2N1 kali N2 per N1 plus N2 plus 1 per akar dari 2N1 kali N2 dikali 2N1 kali N2 min N per N kuadrat dikali N min 1. Kemudian, masukkan nilai-nilai variabel yang didapat ke dalam rumus yang tadi, sehingga didapat Z observasi sama dengan 0,0149. Langkah kelima adalah keputusan. Bandingkan Z observasi 0,0149 dengan nilai Z alfa per 2. Hasilnya adalah Z observasi lebih kecil daripada Z alfa per 2, sehingga gagal tolak H0. Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan urutan data bersifat tidak acak. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kedepannya dapat lebih banyak bermanfaat video-video yang lain yang akan diupload di channel ini. Izinkan aku akhiri dengan sebuah pantun. Ke Jakarta, kunjungi Taman Mini. Jangan lupa ke Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Terima kasih udah nonton video ini. Jumpa kembali di video berikutnya. Oke, bye-bye. Cut. Oke, mulai. Suatu penelitian. Aduh, oke. Semangat. Udah guys.